Emang sih kadang, gara-gara ceritanya serem banget, sebuah karya entah itu anime ataupun manga bisa bikin orang yang nonton atau ngebacanya merinding. Sampai kebayang-bayang terus dan muncul pertanyaan di benak lo. Kok ceritanya gini-gini amat, Jir? Contohnya, kalau lu nyoba baca manga Boku no Pico, gua jamin seminggu juga masih nempel di pikiran lu soal pertarungan adu pedang yang sebegitu sengitnya. Halo, gue Andre, selamat datang di Sik Anime. Hari ini akan ngebahas 5 manga yang bisa nimbulin rasa trauma buat para pembacanya. Bagian pertama, sebenarnya pembahasan ini tuh berasal dari sebuah situs ranking asal Jepang yang namanya Gu Ranking. Tuh website ngelakuin survei atau polling soal topik manga apa yang bikin trauma ke para visitor websitenya tersebut, dan muncullah daftar nama manga yang bakal gue bahas di sini. Nomor 1, Devilman, autor Go Nagai. Devilman nyeritain tentang seorang cowok ABG bernama Akira Fudo yang bikin kontrak sama iblis namanya Amon. Kemudian mereka nyatu jadi satu kesatuan dan berubah jadi seorang Devilman. Pas si Akira Fudo ini dapat kekuatan dari iblisnya tersebut, doi kudu ngelindungin manusia sama apa yang doi sayang dari iblis lain yang punya niat ngemusnahin seluruh umat manusia. Sebenarnya cerita nih manga kagak sehoror apa yang lu kira. Devilman tuh cuma manga yang punya tema anti-war, dimana ceritanya menyuruhkan pada seluruh makhluk agar kita tuh kagak berbuat jolim satu sama lain lagi. Menurut gua, mungkin hal yang bikin trauma tuh latar belakang tokoh atau karakternya yang mengerikan plus tragis banget. Nomor 2, Phoenix, autor Osamu Tezuka. Manga fiksi ilmiah yang punya cover imut ini tiap volumenya punya latar waktu sama cerita yang berbeda-beda, membentang dari masa lalu sampai masa depan. Bahkan sempat ada juga cerita soal abad 21 yang sekarang kita tinggalin. Selain kompleks, tema cerita nih manga gua rasa berat banget. Tapi biarpun gitu, manga Phoenix masih bisa diikutin sama kaum muda. Hal yang bikin traumanya sendiri menurut gua tuh isi ceritanya tentang gimana manusia berlomba-lomba nyari keabadian lah, kontrol pemerintahan yang dilakuin sama mesin lah, dan lain sebagainya. Nomor 3, Jigoku Sensei Nube, autor Soumakura dan Takeshi Okano. Meisuke Noeno atau biasa dipanggil Nube adalah seorang pengusir setan sekaligus guru di sebuah sekolah dasar. Si Nube ini ngegunain berbagai macam metode sama teknik buat ngusir setan tersebut. Salah satunya adalah dengan pakai tangan setan, sebuah kekuatan yang disegel di tangan kiri doi. Nube beserta anak muridnya di kelas 5 SD Domori sering banget ngelihat penampakan aneh, mengerikan sekaligus konyol akibat dari ulah para setan tersebut. Dan yap, hal yang bikin manga nimbulin trauma adalah karena hal-hal goib mengerikan yang muncul di sepanjang cerita. Nomor 4, The Drifting Classroom, autor Kazuo Umezu. Menurut gua, cerita nih manga kelam banget, Jer. Jadi ada sebuah sekolah dasar yang gua lupa namanya apaan, karena udah lama banget gua baca nih manga. Nah, terus SD tersebut kelempar ke masa depan gara-gara distorsi atau guncangan ruang dan waktu. Di masa depan itu kagak kayak yang lu bayangin, banyak robot atau gimana gitu. Yang ada di sana, keadaan seluruh dunia hampir kayak padang pasir. Semua gedung pencakar langit ketutup sama pasir yang nyisain cuma ujung tuh bangunan doang. Manga The Drifting Classroom sendiri nyeritain sepak terjang para murid SD tadi yang berusaha bertahan hidup sama balik ke masa lalu di mana mereka berasal. Mulai dari saling bunuh, kanibalisme, sama hal-hal dan lain, semuanya terkemas rapi banget di dalam nih manga. Nomor 5, Barefoot Gen, autor Keiji Nakazawa. Ini dia satu lagi manga mengerikan paling bikin trauma di dalam nih daftar. Gimana gak bikin trauma coba? Manga ini tuh nyeritain tentang orang-orang yang bertahan hidup dari tragedi bom atom di Hiroshima. Ya mungkin buat lu mah biasa aja, tapi buat orang Jepang sana, ngebaca manga Barefoot Gen bisa ngemunculin lagi kenangan pahit yang dulu pernah terjadi di negara mereka. Tokoh, adegan, sama latarnya, ngeri banget, Jir. Bahkan ada korban yang kena radiasi nuklir, terus badannya jadi aneh, masih jalan-jalan minta tolong. Oke, segitu aja buat hari ini. So, di antara kelima manga tersebut, apa ada yang jadi favorit lo? Atau lu pernah baca kagak salah satu manganya? Kalau misal lu pengen update tampil dari Sik Anime, lu tinggal subscribe di bawah. Logikanya gini, kalau kagak ada yang subscribe, ngapain juga gue bikin video lagi? Tuh kan pengen lihat. Semoga lu enjoy, bisa nambah pengetahuan seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Dan sampai jumpa di bagian kedua.